Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dan teman saya Ibnu Ibadillah. Saya dan teman saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kegiatan selama praktik kerja lapang di AG Komputer. Apa itu PKL? PKL atau praktik kerja lapang adalah kegiatan yang dilakukan siswa atau mahasiswa untuk belajar dan bekerja langsung di dunia industri atau tempat kerja nyata. Selama PKL, peserta akan berada di perusahaan atau instansi tertentu untuk mempraktikkan materi yang telah dipelajari di sekolah, sehingga memahami cara kerja di lingkungan profesional secara langsung. Dan yang kedua, kegiatan selama PKL meliputi beberapa: menginstal ulang laptop dan komputer. install ulang laptop itu sebenarnya proses membersihkan sistem lama dan menggantinya dengan Windows yang baru. Ibaratnya seperti mereset HP ke pengaturan pabrik, tapi untuk komputer. Saat install ulang, bagian sistem biasanya drive C akan dihapus lalu Windows dipasang di awal. Karena itu, data penting biasanya harus dipindahkan dulu supaya tidak hilang. Install ulang dilakukan ketika laptop sudah terlalu lemot, banyak error karena virus, atau Windows-nya rusak dan tidak bisa masuk. Untuk melakukannya, kamu butuh sebuah flash disk yang sudah diisi file instalasi Windows. Lalu laptop dibuat agar saat dinyalakan, dia membaca flash disk itu terlebih dahulu. Setelah itu, tinggal mengikuti proses instalasi dari Windows sampai selesai. Yang kedua yaitu merakit komputer. Merakit komputer itu kegiatan menyusun bagian-bagian PC supaya bisa menyala dan digunakan. Setiap bagian punya tugas berbeda dan semuanya harus dipasang pada tempatnya. Di komputer ada komponen seperti motherboard sebagai papan utama tempat semua komponen dipasang. Dan kedua, prosesor atau CPU sebagai otak, dan ada RAM sebagai memori, SSD, HDD untuk penyimpanan, lalu power supply atau PSU sebagai sumber listrik, lalu VGA card kalau perlu untuk grafik, dan yang terakhir ada casing sebagai wadahnya. Yang ketiga yaitu mengganti RAM, SSD, HDD, NVMe, dan PSU. Yang pertama, mengganti RAM. Mengganti RAM adalah proses melepas memori lama dan memasang memori baru di laptop atau PC. Tujuannya supaya komputer lebih cepat, bisa buka banyak aplikasi, dan tidak mudah lag. Dan yang kedua, mengganti SSD. Mengganti SSD berarti mengubah penyimpanan lama ke SSD baru. Biasanya dilakukan untuk menambah kapasitas, mempercepat loading Windows, membuat komputer lebih responsif. SSD jauh lebih cepat daripada HDD. Mengganti HDD adalah melepas harddisk lama dan memasang yang baru. Biasanya dilakukan kalau HDD rusak, bunyi, klik-klik, lemot, atau ingin menambah kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Dan mengganti NVMe adalah mengganti jenis SSD yang bentuknya kecil seperti stick dan dipasang di slot M2. Kinerjanya jauh lebih cepat dibanding SSD biasa, jadi sering dipakai untuk gaming atau editing. Dan yang terakhir, mengganti PSU. Mengganti PSU berarti melepas power supply lama dan memasangnya dengan yang baru. PSU adalah alat yang mengatur dan membagikan listrik ke semua komponen. Biasanya diganti jika komputer mati tiba-tiba, daya kurang untuk VGA baru, dan PSU rusak. Mengantar pesanan ke konsumen. Mengantar pesanan komputer kepada kegiatan di mana penjual toko komputer atau teknisi mengirimkan komputer yang sudah dipesan oleh pelanggan ke alamat yang telah ditentukan. Dalam proses ini, pesanan yang sudah dirakit atau sudah disiapkan akan dibawa langsung ke pembeli supaya pembeli tidak perlu datang ke toko. Biasanya mencakup menyiapkan komputer yang dipesan, mengemas komputer agar aman saat dibawa, mengirim dan menyerahkan langsung ke pembeli. Kadang sekaligus
membantu pemasangan awal atau pengecekan. Yang kelima, mengambil servisan komputer ke konsumen. Mengambil servisan komputer ke konsumen adalah kegiatan di mana teknisi atau pihak layanan komputer datang langsung ke rumah atau tempat konsumen untuk menjemput komputer yang rusak agar dibawa ke toko atau bengkel untuk diperbaiki. Biasanya mencakup menghubungi konsumen dan memastikan jadwal pengambilan, datang ke lokasi konsumen, mengecek kondisi awal barang, mencatat keluhan kerusakan, membawa komputer ke tempat servis. Yang keenam, mengganti keyboard pada laptop. Mengganti keyboard pada laptop adalah proses melepas keyboard lama yang rusak dan memasang keyboard baru agar laptop bisa digunakan kembali untuk mengetik dengan normal. Keyboard diganti ketika tombol tidak berfungsi, ada tombol yang tertekan sendiri, keyboard patah atau lepas, terkena air, mengetik jadi error. Yaitu mengkrimping kabelan. Krimping kabelan adalah proses memasang konektor RJ45 pada ujung kabelan atau kabel UTP menggunakan alat khusus bernama crimping tool, sehingga kabel bisa digunakan untuk jaringan komputer. Dalam proses ini, kabel dikupas bagian luarnya, urutan warna kabel disusun sesuai standar. Kabel dimasukkan ke konektor RJ45. Konektor dikunci menggunakan alat crimping agar kuat dan tidak lepas. Setelah dicerimping, kabelan bisa dipakai untuk menghubungkan PC atau ke router, menghubungkan komputer antar perangkat, koneksi internet via kabel. Yang ke-8 yaitu membantu proyek di lapangan. Membantu proyek di lapangan adalah kegiatan ikut terlibat secara langsung dalam pekerjaan yang sedang berlangsung di lokasi proyek, bukan di kantor atau ruangan. Di sini seorang membantu tugas-tugas yang diperlukan agar pekerjaan proyek berjalan lancar. Kegiatannya bisa berupa membantu teknisi atau pekerja menjalankan tugas, menengkat atau menata peralatan, menyiapkan kebutuhan kerja, mengawasi dan ikut memeriksa hasil pekerjaan, dan yang terakhir mendampingi tim dan mencari support di tempat. Tujuan PKL. Tujuan PKL adalah agar siswa dapat melaksanakan langsung lingkungan kerja, memahami proses pekerjaan yang sebenarnya, dan melatih keterampilan yang sudah dipelajari di sekolahan supaya siap terjun di dunia kerja. Selain itu, PKL membantu siswa membiasakan diri dengan aturan dan cara kerja yang berlaku di perusahaan. Selanjutnya adalah manfaat PKL. Manfaat PKL adalah menambah pengalaman kerja, melatih keterampilan yang dipelajari di sekolah, serta membuat siswa lebih siap dan percaya diri saat terjun ke dunia kerja. Selain itu, PKL juga bermanfaat untuk memperluas relasi dan mengenal lingkungan kerja nyata sehingga siswa punya gambaran lebih jelas tentang pekerjaan di bidangnya. Metode pelaksanaan PKL jurusan TKJ dilakukan dengan mengenalkan siswa pada lingkungan kerja, kemudian memberikan pendampingan oleh teknisi atau admin toko. Dilanjut dengan praktik langsung seperti instasi, konfigurasi, dan perbaikan laptop maupun komputer. Selama kegiatan, siswa wajib mencatat pekerjaan dalam jurnal, lalu diakhiri dengan kegiatan dilakukan evaluasi untuk menilai keterampilan dan sikap kerja siswa. Selanjutnya adalah saran. Yang ke-1, saran untuk perusahaan. Adapun meningkatkan kenyamanan kerja dengan menyediakan fasilitas yang mendukung ruang kerja rapi, alat kerja lengkap. Dan yang kedua, memberikan pelatihan rutin bagi karyawan maupun siswa PKL agar keterampilan lebih berkembang. Memperbaiki komunikasi internal agar kondisi antar bagian lebih efektif. Menambah standar keamanan kerja sehingga pekerjaan lebih aman dan teratur. Memperbarui peralatan yang sudah tidak layak supaya pekerjaan lebih cepat dan hasilnya lebih baik.
Yang kedua, saran untuk sekolah: menjalin lebih banyak kerjasama dengan perusahaan agar siswa mendapat tempat PKL yang berkualitas, menyiapkan pembekalan siswa PKL seperti materi, teknis, dan etika kerja, memperbarui fasilitas praktik agar siswa terbiasa dengan alat dan teknologi yang sesuai dunia industri, monitoring PKL lebih rutin supaya perkembangan siswa di lapangan terpantau, meningkatkan bimbingan karir agar siswa lebih siap menghadapi dunia kerja. Yang ketiga, saran untuk diri sendiri: meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dalam setiap tugas, belajar lebih efektif, tidak hanya menunggu perintah tapi mencari pengalaman baru di lapangan, mengembangkan kemampuan komunikasi agar lebih mudah kerjasama dengan orang lain, memperdalam keterampilan teknis seperti perakitan, perbaikan jaringan atau software, mengatur waktu dan lebih banyak supaya pekerjaan selesai tepat waktu. Selanjutnya saya akan menyampaikan kendala dan cara mengatasinya terhadap dari kegiatan tadi yang saya sudah sampaikan. Selama melaksanakan kegiatan PKL, saya tentu menghadapi beberapa kendala baik dari segi teknis maupun non teknis. Kendala pertama yang sering saya temui adalah kerusakan perangkat yang tidak langsung terdeteksi. Misalnya saat memperbaiki komputer atau laptop, terkadang kerusakan tidak hanya pada satu komponen tetapi ada bagian lain ikut bermasalah. Untuk mengatasi hal ini, saya belajar melakukan pengecekan secara bertahap, mulai dari memeriksa daya, RAM, penyimpanan, hingga bagian yang lain berkaitan. Dengan cara ini, saya bisa menemukan sumber masalah dengan lebih cepat. Kendala berikutnya adalah kurangnya pengalaman dalam melakukan beberapa pekerjaan seperti crimping kabelan atau mengganti komponen laptop tertentu. Pada awalnya saya masih ragu dan kadang hasilnya kurang rapi. Namun saya mengatasinya dengan banyak bertanya kepada teknisi yang berpengalaman serta terlatih secara langsung sampai benar-benar memahami teknik yang benar. Selain itu, ada juga kendala komunikasi dengan konsumen, terutama saat menjelaskan jenis kerusakan atau memperkirakan waktu perbaikan untuk mengatasinya. Saya belajar menyampaikan informasi secara lebih jelas dan sopan, serta memastikan konsumen memahami kondisi perangkat mereka sebelum proses servis dilakukan. Kendala terakhir adalah manajemen waktu, terutama ketika pekerjaan datang secara bersamaan. Saya mengatasinya dengan menyusun prioritas pekerjaan, mengerjakan tugas dari yang paling mudah dan cepat, baru melanjutkan ke pekerjaan yang lebih berat. Dengan menghadapi beberapa kendala tersebut, saya menjadi lebih terlatih, lebih teliti, dan lebih percaya diri dalam menyelesaikan pekerjaan di dunia nyata. Begitu juga dengan teman saya. Selanjutnya adalah penutup. Sebagai penutup, saya merasa bahwa kegiatan PKL ini memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Melalui berbagai tugas yang saya kerjakan, saya tidak hanya belajar keterampilan teknis seperti memperbaiki perangkat, merakit komputer, dan menangani berbagai kebutuhan konsumen, tetapi juga belajar tentang kedisiplinan, tanggung jawab, serta bagaimana berkomunikasi dan bekerja sama dalam lingkungan yang sebenarnya di dunia kerja. Saya mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan selama kegiatan berlangsung, serta kepada pihak sekolah yang terus mendukung dan memfasilitasi saya. Semoga pengalaman ini menjadikan bekal yang bermanfaat untuk masa depan dan dapat membantu saya menjadi pribadi yang lebih siap menghadapi dunia kerja. Dengan ini saya menutup laporan dan penyampaian saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.